Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Deadshot PCP. Sobat Deadshot, penasaran nggak gimana sih bentukan jeroan dari senapan angin PCP Beat Game High Pressure buatan Sniper Warrior ataupun Deadshot PCP ya? Nah, kali ini di sini saya mau terangkan kepada teman-teman semua bahwa dalam proses pemesanan itu pengetesan unit dilakukan beberapa tahap. Nah, contohnya sahabat, nah ini ada contoh salah satu unit ya, yang dimana ini merupakan mesin dari unit SW700 ya, yang dimana part-partnya sudah full titanium, tapi ini yang baru banget beres perakitan. Jadi untuk dari segi tampilan dan juga coak-coakannya ini, motif-motifnya masih belum melalui proses finishing ya. Jadi ini baru bentukan awal saja ya, yang dimana harus kita uji terlebih dahulu bagaimana kualitas tembakannya ya, akurasinya juga dan ledakannya seperti apa ya dari si tembakannya ini. Dan juga untuk di bagian trigger box di sini sudah ada seperti kode-kode ya. Ini kode-kode unitnya, dan juga karena ini sudah full titanium sahabatnya, kita lihat nih apa aja sih yang disebut dengan spare part titaniumnya, bisa diperlihatkan lebih dekat ya. Nah, bagian sini di balik cincin ya, cincin laras dan tabung. Kalau misalkan dilihat nih di bagian sini nih, ini ada rumah mano ya. Rumah manonya di sini sudah menggunakan titanium, dan untuk coupler ya, coupler pengisian angin si jantannya juga dia sudah titanium. Lalu apalagi kalau hammer itu ada di dalam ya, hammernya ada di dalam tabung sini bagian belakang, dan ini tutup hammernya sudah titanium lagi juga, dan ada rumah valve juga di bagian dalam. Jadi pada intinya sahabat, ini panjang tabung 50 cm, tapi di bagian sini ke sini dia isinya spare part semua. Untuk tekanan itu adanya dari sini ke sini. Ya, nih dari sini nih ke sini. Begitu. Nah, ini nih titanium juga nih tabungnya. Titanium, dan titanium. Bisa dilihat perbedaannya di sini ada contoh salah satu unit. Nah, kalau ini unit yang udah lewat tes internal, dan sekarang mau lanjut ke pembuatan laporan ya, dokumentasi. Kita tes lagi seperti tes internal, tapi divideokan untuk laporan kepada si customer sebelum pelunasan. Diperlihatkan bahwa ini tampilannya seperti apa gitu ya. Lalu juga dari hasilnya bagaimana. Jadi kita melalui pengetesan uji kualitas tembakan itu berulang-ulang ya, internal yang ada gitu ya, yang dimana pasti ini trial and errornya tuh di bagian sini ya. Ketika masih proses mentahan seperti ini, pasti ini kalau misalkan percobaan pertama gagal, balik lagi ke tim produksi, coba lagi gagal, balik lagi ke tim produksi ya. Jadi kita ulang-ulang terus sampai mendapatkan akurasi yang terbaik. Ada macam-macam, kita melakukan proses, ada yang namanya lapping ya kalau tidak salah sebutannya, ada juga crowning, laras, dan macam-macam ya. Kira-kira ini kendalanya ada di mana begitu ya. Jadi ada trial and errornya tuh di bagian sini nih. Nah, sehingga ketika sudah menjadi seperti ini, kendalanya sudah teratasi semua. Kalau yang di sini bisa dilihat ya, rumah manonya. Kalau sini titanium, nah kalau ini kuningan, yang disebut rumah mano tuh ini. Ini rumah manonya kuningan. Kalau ini dia stainless ya, stainless. Kalau ini titanium. Lalu juga nah hammernya di sini kelihatan nih. Kebetulan ada cancel kokang. Di sini hammernya kuningan tuh di dalam ya. Tapi kalau di sini hammernya dia titanium. Ini Winchester ya, mantap, keren banget. Tapi bang, gimana kalau misalkan saya demen sama model Winchester ini dipakai titanium? Sangat bisa dong. Nanti kita buatkan pokoknya spek yang terbaik buat sahabat ya. Ini Winchester taktikal, mau kita tes nanti nih kokang bawah. Oke, tapi ini kita lewatkan dulu. Ini kita mau buatkan video dokumentasi laporan sebelum pelunasan customer ya. Nah, kalau ini tes internal disebutnya. Ini tuh kode-kode untuk memberitahu ini buatan siapa, rakitan siapa. Jadi kalau seandainya nanti ada kendala, kita balikin lagi ke orang yang buat anggota bengkel belakang ya. Nah, biasanya seperti ini. Kita akan jepit di dagu, dan ini harus orang yang sudah mengerti dan juga sudah ada perhitungan. Oke. Lihat, nah ini kita kencangkan, nah ini sehingga tidak goyang. Nah, sekarang kita coba cek dulu ya, ini ada di tekanan berapa nih. Ini kita cek tekanan 5000 ya, ini cukup tinggi pengetesannya. Kualitas tembakan biasanya kita isi di 4000 untuk uji internal ya. Track 1. Nah, ini ada dua mimis antara SC18 atau Hercules. Bisa kita coba satu-satu terlebih dahulu ya. Kalau Hercules mantap, berarti Hercules. Tapi kalau Hercules kurang bagus, kita coba SC. SC bagus, pakai SC ya. Ini magazinnya. Kita langsung masukkan ya. Nah, ini proses tes internal nih sahabat, yang dimana ini yang kita lakukan kepada setiap unit. Kita isi 5 mimis ya. 1 mimis untuk mengecek jatuhnya mimis di depan di bagian mana. Lalu kita pasangkan kertas target. Lalu kita tembak lagi 4 mimis untuk melihat seberapa nitik atau groupingnya ya. Oke. Nah, di sini juga bagian pengetes ya. Biasanya saya ataupun tim maintenance itu harus melakukan laporan ya. Dan juga merasakan kalau misalkan ada ketidaknyamanan saat pemakaian, tariknya kurang keras atau triggernya juga terlalu keras juga, itu harus ada laporan ya, sehingga
semua pengujiannya terkontrol. Nah, seperti itu. Nah, ini merupakan salah satu ya kendala. Contoh misalkan, kenapa kok ini bisa nggak nembak gitu ya? Karena dia berada di tekanan tinggi sehingga si pernya ini, per hammernya dia kurang kuat ya. Jadi valve-nya itu belum terbuka. Berarti kita jangan pakai track 1. Kita pakai track 2. Nah, ini pasti nanti ada solusinya ya dari tim belakang. Nah, karena tarikannya ini terlalu ringan ya, sahabat. Tuh. Tarikannya terlalu ringan. Nanti akan dibuat yang sesuai sehingga si hammernya kuat mendorong si valve-nya terbuka ya. Karena tadi sudah masuk mimis, saya tidak masukkan magazin lagi. Ada mimis di dalam. Ini track berapa? 3. Nah, dia baru keluar mimisnya. Kita langsung cek ke depan dan sekalian ditandain. Nah, itulah sahabat ya proses uji quality control ya. Termasuk quality control, gimana tembakannya, jangan sampai kendala-kendala ini itu dirasakan oleh customer. Nah, bisa dilihat di sini ya dia jatuhnya. Nah, jatuhnya di situ berarti kita taruh tanda di situ. Lalu kita tembak lagi 4 tembakan, apakah ke arah yang sama? Ya. Nah, sahabat, bantu ingetin ya, catatan tuh. 1, kendalanya tekanan tinggi, track 1 dia tidak menembak. Dekat ya. Sip. Oke. Sekarang kita lanjut. Seandainya ini pakai Hercules dia masih kurang bagus, ya. Kita lanjut pakai SC18 juga masih kurang bagus. Kita lakukan beberapa perbaikan dulu di belakang. Kalau misalkan masih nggak bisa, berarti pilihan terakhirnya biasanya kita langsung ganti laras ya. Kita langsung ganti laras. Berarti laras ini harus kita reject ke vendor. Tembakan 1, tembakan 2, yang 3, tembakan 4 ya. Coba kita cek hasilnya lebih dekat. Nah, ini kalau misalkan kita laporkan, ya ini jelek ya, sahabat. Nah, ini belum nemu nih. Ini belum nemu akurasinya, masih kurang bagus. Kita cek lagi ya. Pakai SC coba sahabat ya. Kita coba cek pakai SC. Ini untuk yang Hercules ya tadi di sini. Ya. Kita tutup aja. Oke, sekarang kita cek lagi pakai SC. Sip. Untuk SC18 pun kita harus pilih-pilih mimis yang cetakannya bagus. Biasanya kelemahan itu SC itu dia di bagian roknya kurang rapi ya. Ini lumayan lah bisa mempengaruhi akurasi dari si unit. Sip. Track 1, 2. Coba pakai track 2 ya. 3 aja deh biar sama ya. Masuk, dorong, tarik, tembak. Terlihat ya, tuh dia ada di bagian situ. Nah, dekat ya. Nah, ini nih kendala nih. 1, 2, 3. Oh, dia kendalanya berada di si magazin yang longgar ya. Nah, nih.
masih kurang bagus. Berarti ini kita perlu balikan lagi ke tim produksi. Seperti itu terus kita ulang. Ini merupakan salah satu uji tes internal yang kita lakukan, sahabat ya. Nah, ini pengujian pertama ya, karena ini baru banget beres dirakit. Dan ini merupakan hal yang biasa ya. Yang pasti ketika kita menemukan kendala seperti ini, kita pastikan masalahnya teratasi, dikirim ke customer dengan kondisi yang maksimal ya. Nah, makanya kalau udah beres semuanya masalah-masalah ini baru dibuatkan nanti ya, dilanjutkan dulu ke proses finishing, kita cat, kita rapihkan, baru dibuatkan dokumentasi laporannya ya, yang dimana itu sudah melewati uji tes internal seperti ini. Kendala-kendalanya semuanya sudah tercek ya, dan juga diperbaiki. Begitu sahabat ya, ini merupakan proses pengujian tes yang dimana menurut saya jarang dibuka ya, ataupun dipublikasikan kepada sahabat audiens semua. Merupakan transparansi pengetesan ini namanya ya, mulai dari awalnya proses mesin yang masih mentahan seperti ini, pengujiannya seperti apa ya, bagaimana. Nah, inilah quality control yang kita lakukan ya. Kendalanya tadi ketemu ya, kita catat, lalu kita balikan lagi ke belakang untuk diperbaiki semuanya, sehingga nanti dilakukan lagi tes internal lagi sampai mantap, sampai oke, sehingga customer mendapatkan kenyamanan dan juga keamanan saat pemakaian dari si unitnya ya. Jadi inilah merupakan proses tes internal. Mau tampil keren, budget pas-pasan. Budget di bawah 3 jutaan, mau pakai unit tabung titanium, biar mantep, powernya besar, bisa untuk buruan hama babi besar, dan juga tentunya akurasi yang mantap, bisa sampai 60-70 meteran untuk buruan hama babi besar di atas 50 kilo. Ada nggak ya? Nah, ternyata ada teman-teman. Ini dia. Gahar Titanium Big Game 6000 PSI. Dengan tampilan seperti ini, sobat bisa dapatkan dengan harga unit yang hanya di bawah 3 jutaan. Kok bisa murah bang? Tentu dong ya, karena ini merupakan penawaran terbatas. Jangan sampai ketinggalan sebelum harganya kembali ke harga normal. Tampilan mantap nih, di bawah 3 jutaan. Untuk pemesanan, silahkan hubungi nomor admin di bawah ini. Jangan sampai ketinggalan promonya ya. Wah, ini enak banget nih. Wih. Dahsyat, luar biasa. Coba kita lihat, cek ke depan. Nah sahabat, ini contoh mesin yang sudah diatasi kendala-kendalanya ya oleh tim belakang. Mantap ya. Ini jauh dibandingkan yang awal sebelumnya. Nah ini udah nyaris nitik ya, udah grupnya rapat semuanya seperti ini. Dan ini pasti akan di ACC ya. Nah mantap. Nah itu unit yang tentu sama juga seperti yang tadi mesin yang sebelumnya ya. Ketika awal itu pasti ada kendala-kendalanya terlebih dahulu. Tapi setelah kendalanya sudah diketahui, lalu juga akhirnya diselesai ya, akhirnya dites lagi, hasilnya mantap. Ini pengetesan udah ke 2 unit udah dites berapa kali internal? Tuh ya, sudah 3-4 kali untuk bisa menghasilkan seperti ini. Pokoknya kita ulang lagi sampai perbaiki lagi hingga mendapatkan hasil yang maksimal ya. Ini contohnya untuk tes internal yang sudah lolos, dan kita lanjut untuk ke antrian finishing ya. Mantap sobat Deadshot, gak perlu khawatir, semuanya di sini kita buatkan unit-unit yang terbaik kepada sahabat Deadshot semua ya. Jadi kalau misalkan ya di luaran sana yang dipublikasikan itu yang jelek-jeleknya aja, yang bagus-bagusnya aja ya. Dan yang pasti sahabat, yang namanya buatan barang manusia itu pasti ada kekurangannya. Tapi yang pasti ya, kami bertanggung jawab dan kami berkomitmen untuk membuatkan produk yang terbaik, yang berkualitas untuk sahabat dan juga pengguna, sahabat dealer semua pokoknya ya. Jadi itu yang paling penting ya. Yang pasti kita nggak akan kirim barang ketika kita di sini tahu ada kendala. Ya udah tahu ada kendala dikirim, itu nggak mungkin ya. Kita harus selesaikan dan pastinya akan report ke si customer ya. Transparansi tidak ada yang ditutup-tutupi. Mantap, terima kasih sahabat ya. Untuk make sure dan memastikan lagi, kita cek lagi nih lagi hasilnya. Mantap, gokil ya. Kepala babi mah nggak bakalan kemana-mana itu di situ ya. Jos.